membuat mata kuliah EduSmart dari nol. Begini caranya. Pertama, Bapak Ibu, kita masuk nama pengguna di sini ditulis dan passwordnya diketik di sini, maka kita akan dibawa ke halaman ini seperti ini. Dan ini adalah bagian mata kuliah kita, mata kuliah kursus yang ada di sini. Kalau belum buat maka di sini adalah kosong. Dan ini yang bisa timbul dan tenggelam. Setelah itu kita milih di Set Administration, kita klik di sini, maka akan kita di bawah di halaman seperti ini. Jangan lupa Bapak Ibu, kita milih yang courses di sini. Setelah itu pilih yang Add a New Course, kita membuat mata kuliah baru. Setelah itu akan dibawa ke halaman seperti ini. Setelah itu kita tulis mata kuliah yang akan kita tulis, misalnya bahasa Arab. Kemudian singkatannya apa? Misalnya mau saya buat BA. Saya akan memilih semester yang sedang berjalan di jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni. Sesuai dengan jurusan nanti disesuaikan. Setelah memilih, kita akan memilih bagian ini, course start date. Mulai perkuliahan kita itu pada tanggal 10 bulan Februari ya. Pada saat itu hari Senin, disesuaikan dengan mata kuliah Bapak Ibu masing-masing. Setelah itu dipilih, jangan lupa di bagian di sini, ini klik enable-nya di ini hilangkan supaya nanti akan otomatis ya Bapak Ibu. Dan di bagian course ID number ini diisi dengan komak atau couple, misalnya BA 123 54. Setelah itu di bagian deskripsinya kita tulis sesuai dengan mata kuliah masing-masing. Misalnya saya tulis deskripsi bahasa Arab. Lalu di course image ini bisa kita isi foto ataupun teks tulisan, bisa dikombinasikan juga seperti itu. Bisa dipilih GIF, JPG atau PNG. Yang jelas formatnya harus kurang dari 2 MB. Setelah itu di bagian bawah course format ini Bapak Ibu pilih yang ini, topik format bisa, weekly format juga bisa. Misalnya kita pilih weekly, nanti akan otomatis terbuat mata kuliah kita. Dan di sini ada section number. Section number itu jumlah mata kuliah yang kita ikuti. Kalau di tempat kita adalah 16 kali pertemuan ya, 8 untuk UTS dan yang 16 terakhir adalah untuk UAS. Langsung kita pilih yang 16 saja, 16 kali pertemuan. Setelah itu selesai, kita simpan di sini di bagian bawah, save and display. Save and display. Kita tunggu sebentar. Kita akan melihat format yang sudah kita buat di sini. Tunggu beberapa saat. Ya, seperti ini. Nanti akan tayang atau tampil di depan monitor Bapak Ibu. Di sebelah kiri yang tadi yang titik garis 3 ini bisa muncul, bisa tenggelam, bisa dihiddenkan. Ini sudah kita buat otomatis nih sebelah kiri. Dia akan terbentuk dari mulai tanggal 10 Februari, kemudian minggu berikutnya 17, minggu berikutnya 24 Februari gitu. Seperti itu sampai dengan 16 kali pertemuan. Ini bisa diganti-ganti tulisannya ini. Misalnya per sub materi kita mau edit di sini, itu bisa. Baik, setelah itu selesai, maka kita akan memilih yang di bagian ini, di bahasa Arab ini kan mata kuliahnya di bagian sini ada tulisan bahasa Arab. Lalu pilih yang BA. Pilih yang BA. BA ini adalah singkatan tadi yang saya buat, singkatan bahasa Arab tadi. Kita pilih, kita akan masuk di halaman keseluruhan yang ada yang sudah kita buat di mata kuliah bahasa Arab ini. Langkah selanjutnya setelah ini selesai adalah mengedit. Nah, seperti ini. Bapak Ibu sekalian, ini ada gambar pena di sini, ada tulisan di sini. Ini artinya ini sudah bisa kita edit. Nah, untuk diketahui juga Bapak Ibu, apabila gambar pensil ini belum muncul, maka kita diarahkan ke bagian gear atas ini, gear bagian depan.
sorry kanan maksud saya. Pilih di bagian ini, pastikan turn editing on gitu. Nanti kalau belum ada gambar pensil berarti belum bisa kita edit, tapi karena sudah ada gambar pensil artinya sudah bisa diedit. Gitu. Nah, ini bagaimana cara menambah-nambah untuk konten-konten kita ke dalam ke dalam EduSmart ini gitu sampai dengan 16 kali pertemuan. Caranya pertama saya mau edit di bagian tayangan bagian depan dulu, setelah itu pertemuan 1, pertemuan 2 dan seterusnya. Pertemuan 1 itu biasanya kontrak perkuliahan, RPS seperti itu. Kita edit section di sini. Bisa dicoba-coba Bapak Ibu di sini ya. Jadi ini menyesuaikan dengan dengan kreativitas Bapak Ibu. Apakah akan dibuat sebagai layoutnya itu seperti banyak fotonya, atau layoutnya itu gambar, maksudnya grafik dan seterusnya, atau layoutnya deskripsi seperti itu. Nah, ini general, misalnya saya ingin mengupload di general ini di bagian atas ini dengan memberikan gambar atau memberikan foto, maka kita cari fotonya, klik lagi ya, kita diberi halaman seperti ini, diminta untuk memilih foto yang akan kita upload di dalam bagian ini. Misalnya saya mau upload ini, gambar ini. Kalau diperlukan deskripsinya ditulis, kalau tidak pastikan ini di sebelah pojok kiri ini description not necessary ini harus diklik. Ya. Setelah itu kita cari bagian ini. Save image di bagian bawah. Simpan dan simpan perubahan. Klik bagian ini. Apa yang akan terjadi di layout kita? Nah, seperti ini layoutnya. Sudah terbentuk untuk general seperti ini. Bentuk-bentuk lain, apakah itu foto juga atau deskripsi atau salam pembuka seperti itu. Kalau salam pembuka bisa di sini di setting. Ini di announcement tadi. Cara mengeditnya di bagian sini, misalnya dengan Assalamualaikum. Deskripsinya kita tulis selamat datang. Bahasa Arab dan seterusnya. Jangan lupa di bagian ini harus dicentang agar tampil. Setelah itu simpan dan display. Nah, sudah selesai begini, kita kembali lagi, kita bawa ke bagian BA tadi, ini sebelah sini. Kita tarik ke bawah. Nah, ini tadi sudah kita edit tadi ya, selamat datang di perkuliahan bahasa Arab. Atau bisa ditambahkan foto-foto lagi, atau mungkin tulisan bahasa Arab atau gambar bahasa Arab maksud saya gitu. Terus kemudian di sini kita bisa mengupload file. Nah, ini yang menarik, kita mulai upload file, pilih bagian ini, nanti akan ada activity seperti ini, pilih yang mana. Kalau bentuk filenya itu adalah Microsoft Word atau PPT, itu kita pilih yang file. Kita file, lalu kita tambahkan
seperti ini. Misalnya file kita ini adalah kontrak kuliah. Bisa diberikan deskripsi kontrak perkuliahan di sini. Deskripsi kontrak. Dan diupload filenya, file kontraknya diupload melalui halaman ini, bagian ini. Bisa dipilih. Misalnya ini. Anggap saja ini. Sorry, ini open dulu. Setelah itu upload dan save and display, simpan dan tampilkan. Ketika sudah selesai, kita mau ke BA lagi, kita mau lihat hasilnya tadi. Nah, ini dia pada pertemuan pertama itu kontrak perkuliahan bisa di-download oleh mahasiswa. Kemudian di sini deskripsi Bapak Ibu tentang kontraknya, silahkan mau diisi seperti apa, ditambah gambar bisa, itu semuanya layout tergantung kepada Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk berikutnya, Bapak Ibu bisa mengupload RPS juga, caranya sama seperti ini. Pertemuan kedua, misalnya Bapak Ibu mau upload PPT nih, bagaimana caranya? Sama Bapak Ibu, kita pilih yang di sini, misalnya pada pertemuan ini, add an activity, ya, an activity, kita pilih klik, lalu kita pilih file di sini. Kalau itu file, kalau itu buku, pilih ini. Kalau ternyata itu table, misalnya file PDF, itu bisa klik ini, atau file ini juga bisa untuk upload PDF begitu. Atau misalnya Bapak Ibu mau upload video, bisa menggunakan yang ini Bapak Ibu, URL yang didapat dari YouTube misalnya, karena kan nggak bisa untuk upload video besar maksimal dari, tidak bisa lebih dari 2 MB seperti itu. Atau nanti kuis, bisa memberikan kuis di sini atau tugas dari sini. Gitu. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dicoba di rumah masing-masing, dan nanti setelah beberapa waktu yang akan datang, Bapak Ibu bila mengalami kesulitan silahkan bertanya di kolom komentar, nanti akan coba saya jawab untuk penyelesaiannya seperti apa. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan Bapak Ibu untuk memulai mencoba membuat mata kuliah. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.